Di sini kita lihat persamaan gerak umum untuk benda pejal untuk struktur lepas pantai ya. Ini seperti yang sudah disampaikan di materi-materi sebelumnya. Ini ada M, ini ada C, ini K intinya ya, MCK ya. Jadi ada massa atau inersia, ada redaman, damping, lalu ada juga restoring force atau kekakuan. Nah, untuk konvensi arah ya, jadi untuk selanjutnya, untuk seluruh pembahasan selanjutnya, ini konvensi arah yang kita gunakan ya. Misalkan kita punya struktur seperti ini, di kapal ya misalkan. Ini ada X, ini ada Y, ini ada Z ya. Lalu di sini ada rotasi sumbu X gitu, theta X. Lalu ada rotasi sumbu Y. Lalu ada rotasi sumbu Z ya. Theta Z. Nah, ini biasa disebut, kita lihat ya. Ini kan X, Y, Z. Lalu ada theta X, theta Y, dan theta Z. Nah, istilah-istilahnya ini akan sering sekali muncul nantinya. Saya juga ada beberapa kali tadi sebut, nggak sengaja. Untuk translasi arah X, itu disebut surge. Ya. Lalu translasi arah Y, itu disebut sway. Translasi arah Z disebut heave. Rotasi arah X, itu disebut roll. Rotasi arah Y disebutnya pitch. Nah, ada yang tahu nggak rotasi arah Z ini disebutnya apa? Yaw. Ya, betul. Ya. Nah, ini akan sering muncul, akan sering sekali muncul. Nah, untuk konvensi lainnya, misalkan istilahnya misalkan di perangkat lunak ya, teman-teman juga akan menemukan misalkan ini disebutnya X1, X2, X3 gitu. Lalu theta 1, theta 2, theta 3. Jadi 1, 2, 3 ini X, Y, Z ya. Lalu atau biasanya juga disebut X1, X2, X3, lalu ada X4, X5, X6. Nah, ini paling umum nih sebenarnya yang ini. Paling umum. Kenapa? Karena biasa kalau misalkan teman-teman pakai MATLAB gitu ya, kan X-nya itu kan I ya, lebih gampang daripada kita pisahkan antara X dan theta. Mendingan kita XI dari 1 sampai 6. Nah, ini konvensinya ya. Lalu sistem koordinat, konvensi sistem koordinat yang kita pakai ya. Yang dipakai. Jadi nanti biar nggak bingung ketika saya bilang ada body fix frame of reference, ada global frame of reference, ada local frame of reference nanti. Nanti itu akan terus-menerus dipakai. Jadi biar nggak bingung ya, dijelasin di awal. Lihat ya. Kan ini ada X besar. Ini gitu ya. Di sini ada oh sorry. Si ya. Kan kita punya struktur. Terus leader gitu ya. A gitu. Lalu kalau strukturnya bergerak ya, ada rotasi dan ada translasi, misalkan dia bergerak ke sini.
frame of reference-nya jadi ada ini X, ini Y, karena ini ya right hand rule ya. Jadi Z itu harus X, harus right hand rule ke Z ya. Di sini ada X prime, ini Y prime, ini Z prime ya. Nah, misalkan kita definisikan ya, definisi global koordinat. Itu adalah koordinat inersial. Koordinat inersial terhadap bumi atau Earth X koordinat ya. Lalu ada local inertial koordinat inersial terhadap posisi awal dari struktur. Lalu ada body fix koordinat. Itu adalah koordinat non inersial terhadap posisi apa ya, instantaneous apa ya, posisi ini P ya. Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Dari O, A, dan B nih ya. Yang mana yang disebut local inertial coordinate? Untuk yang ini. A. Yang A ya. Jadi ini A. Lalu yang mana yang body fix coordinate? Yang B, Pak. Yang B ya. Berarti yang O itu yang ini ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kalinya dengar inertial atau non inertial coordinate, ini sistem Newton ya. Newtonian system. Jadi istilahnya itu inertial coordinate itu adalah koordinat ini. Itu kerangka acuan yang tidak memiliki percepatan. Ini krusial ya. Jadi tidak boleh memiliki percepatan inertial coordinate itu. Kalau non inertial coordinate itu boleh. Nah, seperti ini yang B ini dia boleh nih memiliki percepatan. Jadi nanti kita lihat kenapa itu penting nanti. Nah, kecepatan, apakah boleh memiliki kecepatan? Itu boleh. Jadi sebagai contoh misalkan ya, kalau kita lihat dari global coordinate, ini kan dia earth fix ya. Jadi kalau kita frame of reference-nya itu adalah global coordinate, ya dia selalu diam karena terhadap bumi dia selalu diam. Nah, tapi untuk yang local coordinate ini dia boleh memiliki kecepatan. Dia boleh bergerak selama tidak memiliki percepatan. Jadi misalkan kita menganalisa kapal ya, kapal yang sedang istilahnya lagi sea going vessel ya. Jadi kapalnya sedang berlayar. Nah, kapalnya sedang berlayar,
boleh itu posisi kapal pelayaran, posisi kapal translasinya itu, karena misalkan kita anggap tidak memiliki percepatan, itu bisa dianggap sebagai local body coordinate. Jadi bukan dianggap sebagai body fixed coordinate, tapi local inertial coordinate, selama tidak memiliki percepatan. Nah, nanti dari terhadap kapal yang memiliki percepatan tersebut, nah barulah kita pertubasi ya. Baru misalkan kapalnya bergerak-gerak seperti ini gitu ya, karena gelombang. Nah, baru dari sana instantaneous position-nya baru kita sebut body fixed coordinate. Jadi selama tidak memiliki percepatan, kita bisa sebut inertial coordinate ya. Coordinate inertial. Frame of reference, sorry. Coordinate frame of reference. Inertial frame of reference. Oke. Lanjut ya. Nah, ini arti dari setiap parameter ini. Yang pertama di sini kita punya inertia term. Di sini ada damping. Lalu di sini ada ini atau redaman ya. Di sini ada restoring atau stiffness. Nah, inersia ini definisinya adalah inersia ya. Oh, Tuh, ada yang bisa nebak nggak nih sebelumnya nih? Ini MA ini apa nih? Di sini. Kan di sini kita punya. Bukan. Kenapa? Added mass bukan Pak itu? Betul. Ini added mass ya. Nah, ini added mass. Nah, ada yang bisa nebak nih. Ini sebentar. Wah, kayaknya susah ya. Ini saya belum jelasin juga yang lainnya. Oke, ini added mass ya. Jadi added mass itu salah satu, istilahnya salah satu karakteristik dari persamaan gerak bangunan kelautan ya. Karena dia rho-nya, rho itu apa? Massa jenis dari air itu besar. Nah, jadi added mass ini menjadi penting juga. Jadi nanti akan saya jelaskan added mass itu apa. Lalu ada damping, ada restoring stiffness. Jadi inersia itu definisinya itu kelebaman sebuah benda untuk melawan gerakan baru. Gerakan baru itu ditandai melalui percepatan ya. Kelebaman sebuah benda untuk melawan gerakan baru. Jadi ini dari Newton second law of motion ya. Jadi setiap objek itu ingin selalu berada di situasi di mana dia diam atau mempertahankan kecepatannya. Kecepatan uniform ya. Jadi steady state-nya. Jadi dia selalu ingin mempertahankan steady state-nya. Kalau misalkan ada gaya luar yang bekerja, nah itu ada kelebaman atau misalkan resistensi dari benda tersebut untuk melawannya. Nah, itu kita sebut sebagai gaya inersia. Ini sebenarnya virtual force. Jadi sebenarnya ini gaya yang istilahnya kita taruh di persamaan gerak kita biar menjadi balance equation ya. Lalu ada damping atau redaman. Ada yang tahu definisi damping atau redaman apa? Ini saya tulis juga di sini ya. Ada yang bisa bantu? Nggak ada ya. Jadi sebenarnya damping ini banyak ya kan, kalau misalkan kita tahu dari bentuk ininya aja ya, bentuk gerak, misalkan ini T, misalkan ini X gitu. Pak Ril gitu pernah kasih lihat kalau misalkan dampingnya besar, dia akan seperti ini gitu ya. Lalu dampingnya semakin besar, dia semakin osilasinya semakin kecil gitu. Nah, tapi sebenarnya damping tuh apa ininya? Definisinya tuh apa? Jadi intinya damping ini adalah semua gaya yang dapat
mendisipasi, menghilangkan gitu gaya energi. Bukan. Kita bicara tentang energi. Energi kinematik dari sistem tertutup yang dianalisa ya. Nah ini paling saya rasa ini bentuk paling umumnya ya. Jadi apapun itu yang dapat mendisipasi energi kinetik dari sistem tertutup, nah itu disebut sebagai redaman atau damping. Contohnya dan dia karakteristiknya itu biasanya berbanding lurus atau berbanding kuadratik atau pangkat 3 gitu ya dengan velocity, dengan kecepatan. Jadi perbandingannya dengan kecepatan biasanya itu adalah gaya redaman karena dia bisa mendisipasi energi kinetik dari sistem. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak? Redaman ini biasanya dia disipasi itu dibawa keluar dari sistem itu dalam bentuk apa? Atau kan energi itu kan kekal ya. Jadi kalau misalkan dia mengambil energi kinetik dari struktur misalkan, itu dirubah menjadi energi apa? Ada yang bisa kasih ini nggak? Tebakan aja gitu. Panas barangkali, Pak. Betul sekali Pak Ade. Jadi paling sering itu menjadi energi panas ya. Jadi heat itu paling sering. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu misalkan ada kontak seperti ini, dia ada friksi. Nah, kalau friksi itu kan juga ini ya, dia mendisipasi energi ya. Nah, itu dia merubah menjadi energi panas biasanya. Jadi heat, menaikkan entropi itu dia jadi dari energi kinetik menjadi energi panas. Nah, jadi dia nggak serta-merta tiba-tiba gerakannya berhenti, bukan sebenarnya. Tapi cuman merubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, yang menarik lagi di sistem kelautan ini biasa melalui turbulen ya. Kalau misalkan di kelautan ya. Turbulen jadi heat. Jadi kalau misalkan bentuk fisiknya itu biasanya kalau dalam fluida dia melalui turbulen. Nah, turbulen itu meningkatkan entropi. Entropi itu dia berhubungan langsung dengan heat, dengan panas, energi panas. Nah, ada satu lagi bentuk energi atau gaya redaman yang sangat penting di kelautan, itu disebut radiated atau radiation wave damping. Nah, ini sangat penting untuk struktur dengan draft yang besar ya. Jadi dengan volume besar. Nah, untuk struktur dengan volume besar seperti struktur terapung yang kita lihat tadi kayak FPSO atau SPAR atau dan lainnya, sama SAP itu radiated atau radiation wave damping ini penting. Apa itu radiated atau radiation wave damping? Itu kondisi di mana ketika kita membawa gaya kinetik struktur keluar melalui propagasi gelombang. Jadi seperti yang kita lihat, seperti yang kita tahu tadi, yang saya gambarkan tadi ya, misalkan ini muka air gitu. Kalau misalkan kita naik turunkan struktur kita dengan volume besar ya, ini large volume structures gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan gelombang kan ya. Nah, ini gelombangnya itu terpropagasi keluar. Nah, ini kan tadi kan saya bilang semua gaya yang dapat mendisipasi energi kinematik dari sistem tertutup yang dianalisa. Nah, jadi sebenarnya energi kinetik yang kita masukkan ke dalam, yang kita input ke dalam bangunan ini, itu dirubah menjadi energi kinetik partikel air. Energi kinetik partikel air di permukaan, gitu ya. Lalu dia akan membawa pergi energi tersebut keluar sistem kita. Jadi ini
terradiasi ke sana, gitu. Terpropagasi ke sana gelombangnya. Nah, tadinya sistem kita adalah bangunan ini memiliki gerak gitu ya, diubah menjadi energi gerak partikel-partikel air di permukaan ini, lalu dibawa keluar dari sistem kita, yang nantinya dia bisa transfer ke misalkan bangunan lain misalkan ya. Jadi itu intinya hanya mengubah bentuk energi kinetik menjadi energi kinetik atau energi lainnya seperti energi panas seperti yang disebut Pak Ade tadi ya, melalui turbulen misalkan. Ini untuk slender structure biasanya turbulen itu mendisipasi energi. Jadi ada damping atau redaman ya. Lalu ada restoring forces ya. Restoring force atau stiffness ya. Nah, ini restoring force ini dia gaya yang membawa sistem ke posisi equilibriumnya. Nah, ini posisi kata kuncinya. Jadi kalau tadi kata kuncinya adalah disipasi kinematik ya, berarti ini kan velocity ya, apa namanya, kecepatan gitu hubungannya. Jadi ini kecepatan kan. Nah, kalau misalkan dia restoring force itu posisi hubungannya. Jadi dia selalu biasanya berbanding lurus atau kuadratik, atau nanti kita lihat yang lainnya, tapi intinya dia berhubungan langsung dengan posisi. Jadi selalu ingin mengembalikan ke posisi equilibrium. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak di sistem kelautan? Di struktur kelautan nih, stiffness biasanya dari mana? Restoring stiffness biasanya berasal dari mana? Yang ingin selalu mengembalikan ke posisi equilibrium. Itu bisa dari mana? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Nggak ada? Ini biasa dari gaya hidrostatis ya. Lalu kedua ada struktur, biasanya mooring ya. Mooring itu masuk ke dalam restoring force biasanya. Nanti akan kita lihat gimana sih rumusnya dari mooring jadi restoring force ya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Pertama kita masuk dulu ke sumber-sumber dari parameter-parameter ini ya. Sumber-sumbernya dari mana aja. Nah, pertama kita masuk ke sumber gaya luar dulu ya. Itu F ya, gaya luar tadi F ya. Nah, F ini tadi seperti yang menurut konvensi kita ada F1, F2, F3 sampai F6 ya. Yang mana ini sebenarnya Fx, Fy, Fz sampai Mz. Moment. Ya, ada 3. Nah, sumber gaya luar ini ada kalau di kelautan sumber gaya paling besarnya itu biasanya antara arus atau gelombang ya. Tapi bisa dikategorikan menurut karakteristik dari gayanya ya. Pertama kita lihat inviscid force. Nah, inviscid ini adalah gaya-gaya dari laut yang tidak bergantung pada viskositas. Ya, tidak bergantung pada viskositas dari atau turbulen. Turbulen itu hubungan nanti dengan viskositas juga gitu. Intinya tidak bergantung dari efek-efek mikroskopik dari si fluida itu sendiri ya. Jadi implicit force, non viscous force. Nah, ini gaya gelombang contohnya ya. Yang paling penting biasanya.
gaya gelombang. Nah, kenapa gaya gelombang ini paling besar biasanya di implicit force-nya. Lalu ada gaya gelombang ini juga bisa dibagi lagi jadi incident wave force atau disebut juga Freilov force. Nah, ini nanti teman-teman ini kalau misalkan menganalisa dinamika struktur lepas pantai ini akan sering ketemu nih Freilov force karena itu yang paling mudah untuk dihitung. Jadi incident wave force ini disebut. Lalu yang kedua ada nanti saya gambarkan. Yang kedua ada scattered wave force. Nah, apa ini maksudnya incident wave force dan scattered wave force? Kalau bisa saya gambarkan ya, misalkan kita lihat ada struktur, ada struktur silinder ya seperti ini ya, tetap mounted gitu agar tidak bergerak. Nah, ini kita lihat dari atas itu seperti ini ya. Karena ada gelombang datang. Kita lihat dari atas seperti ini ya. Nah, untuk incident wave, problem, ini gelombang dan struktur berinteraksi seolah-olah seperti strukturnya tidak ada di sana. Jadi seperti transparan aja strukturnya. Ini wavefront ya, yang saya gambar ini wavefront. Ini tampak atas. Nah, untuk incident wave seperti ini. Jadi nanti ketika kita hitung gaya yang bekerja dari struktur ya, kita tinggal hitung pressure yang diakibatkan oleh gelombang ini dan integrasikan untuk keseluruhan permukaan struktur yang ada. Jadi ini gelombangnya lewat aja gitu ya, seolah-olah strukturnya tidak ada di situ, lalu kita ambil pressure atau tekanan di posisi-posisi yang dimana seharusnya permukaan benda tersebut ada di sana, lalu kita integrasikan, kita dapat itu namanya Freilov force. Jadi ini paling mudah karena kita cukup butuh informasi mengenai lokasi permukaan dan permukaan struktur, lalu juga persamaan gelombang, lalu kita bisa hitung Freilov force-nya. Lalu ada lagi scattered wave problem ya. Scattered wave problem itu beda dengan incident wave problem, di mana di sini kita menghitungnya itu tekanan. Misalkan ini ada incident wave ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita ada gelombang yang terkena ke struktur ini gitu. Ini kan dia tidak transparan ya aslinya ya. Lalu tentunya akan ada gelombang-gelombang yang dipantulkan ya oleh struktur ini gitu. Akan ada gelombang-gelombang yang dipantulkan oleh struktur ini. Ya. Nah, kalau kita hitung tekanan yang diakibatkan oleh pantulan-pantulan gelombang ini terhadap struktur ini, nah itu kita dapat namanya scattered wave force. Nah, itu yang disebut scattering wave ya. Jadi akibat refleksi atau pembengkokan dari gelombang yang berinteraksi dengan benda ini gitu. Itu scattered wave force. Nah, ketika kita gabungkan jadilah namanya diffraction problem. Ya. Ini kadang-kadang suka ditukar-tukar ya antara scattered atau diffraction, tapi ini yang paling umum biasanya disebut seperti ini. Jadi diffraction itu gabungan antara incident dan scattered. Nah, ini kalau misalkan kita gabungkan, jadinya seperti ini misalkan.
ini jadi bengkok gitu seperti ini misalkan gelombangnya. Di sini bengkok itu. Di sini ada seperti ini. Ini balik lagi. Oke, ya. Nah, ini scattered diffraction problem. Nah, jadi kadang-kadang untuk gabungan gaya gelombang ini disebut juga sebagai diffraction force. Jadi nanti kalau misalkan pernah nemu di perangkat lunak atau apa gitu ya, ada yang disebut diffraction force, itu maksudnya adalah gabungan antara incident atau fruit field force dengan scattered wave force. Jadi itu gabungannya disebut diffraction force. Jadi ada beberapa program atau perangkat lunak atau analisa yang langsung menggabungkan menjadi diffraction force. Ada juga yang memisahkan antara scattered wave dengan incident wave problem. Tapi tidak masalah selama konsisten, intinya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Kita udah tadi. Oke, sekarang yang kedua adalah, itu tadi kita bahas mengenai inviscid force ya. Lalu kita bahas yang kedua mengenai viscous force. Oh iya, saya lupa bilang tadi ya. Ini untuk gaya luar ini, yang kita hitung di sini, ini selalu mempertimbangkan, ini untuk linear problem ya, nanti kalau non-linear problem tentunya akan beda. Mempertimbangkan fix apa ya, bahwa struktur tidak bergerak ya, ketika kita menghitung ini untuk linear ya. Jadi nanti gerakan strukturnya akan diakomodir oleh ini kan kita istilahnya nih, misalkan ini right hand side equation gitu, yang ini left hand side. Nah, untuk yang right hand side ini kita mempertimbangkan struktur tidak bergerak ya, sedangkan untuk left hand side nanti akan diakomodir pergerakan strukturnya tersebut. Nah, lalu ada viscous force ya. Viscous force itu adalah gaya yang diakibatkan oleh fenomena terkait viskositas atau ideal fluid. Ini contohnya non ideal fluid, real fluid ya. Terkait real fluid. Nah, ini contohnya adalah boundary layer problem gitu ya. Flow separation. Fluid friction gitu ya. Nah, viscous force ini biasanya disebabkan oleh dua hal. Atau misalkan bisa dikategorikan lagi menjadi dua ya, gayanya. Pertama ada friction drag. Atau skin friction drag ya biasanya. Skin friction drag ini gayanya tangensial terhadap permukaan. Jadi misalkan kita punya kapal seperti ini, terus ada
ada arus ya. Nah, di sini nih, di skin-skinnya sini itu tangensial ya gayanya. Ini skin friction drag sih. Nah, ini kita lihat sebenarnya ini karena dia drag di sini, skin friction drag itu adalah dikarenakan friksi antara fluida dengan non-slip. Ini non-slip. Non-slip boundary ya. Hampir semua kondisi real di dunia itu tidak ada yang permukaan yang 100% non-slip ya. Jadi selalu permukaan yang 100% slip. Jadi slip itu tidak ada gesekan, selalu ada gesekan karena mikroskopik apa namanya istilahnya, permukaan mikroskopiknya itu tidak rata biasanya. Nah, ini kalau kita lihat misalkan kita punya free flow gitu. Misalkan dari luar kita free flow, lalu kita masuk ke non-slip boundary ini, akan terjadi gesekan sehingga yang paling mendekati boundary atau paling mendekati permukaan, kecepatannya akan semakin lama semakin rendah, semakin jauh kecepatannya semakin rendah. Ini kita lihat yang paling mendekati permukaan semakin rendah. Ya. Tapi di jauh dari permukaan, kecepatannya akan sama dengan free stream velocity atau U, misalkan ini U0. Ini adalah free stream velocity. Jadi kecepatan ketika jauh dari permukaan non-slip. Nanti lama-lama dia akan menjadi seperti ini gitu. Nah, lalu suatu saat jika kondisinya terpenuhi, dia akan ada reverse flow di sini bahkan. Jadi dia terbalik ke sini ya. Nah, ketika terjadi reverse flow seperti ini terjadi namanya flow separation. Nah, ketika terjadi flow separation ini sudah tidak jelas lagi nih. Apa namanya? Sudah tidak jelas lagi nih. Stream apa namanya? Distribusi kecepatannya itu sudah tidak jelas. Jadi di sini udah banyak turbulen gitu ya. Misalkan ya. Intinya tidak laminar lagi lah. Jadi ada turbulen apa segala macam. Terjadi flow separation di situ ya. Nah, gaya yang terjadi di sini, gaya yang terjadi di skinnya ini, itu yang disebut friction drag. Ya. Gaya akibat friksi yang tadi ini, antara non-slip boundary dengan fluida. Makanya disebutnya gaya tangensial. Ya. Lalu yang kedua, ada namanya pressure drag. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini terjadi flow, suatu saat akan terjadi flow separation ya, jika kondisi terpenuhi. Jadi kalau kita lihat, misalkan ini ada benda pejal gitu, silinder, lalu di sini ada free stream, jadi ada uniform velocity. Nah, ketika dia menyentuh sini, ini misalkan ini stream function-nya ya. Jadi ini gerakan si partikel-partikel airnya. Nah, ketika dia di sini, itu terjadi flow separation ya. Nah, di sini, di separated flow ini pressure-nya itu hampir mendekati 0. Jadi sangat-sangat kecil pressure-nya. Sedangkan di sini, seperti yang kita tahu ya, kan P itu berbanding lurus dengan, P itu kekal gitu ya, P1 sama dengan P2, lalu ada rho V kuadrat gitu, plus rho GH, sama dengan rho V kuadrat plus rho GH ya. Jadi ketika
ketika V-nya 0, ketika di sini nih, V-nya 0, tidak ada kecepatan sama sekali, stagnation point, ini adalah P maksimum di sini. Tapi di sini 0. Nah, perbedaan antara pressure di sini, di permukaan yang ini, dengan permukaan yang ini, nah itu menghasilkan gaya drag tadi. Menghasilkan gaya drag tadi. Resultan ya. Ini namanya pressure drag. Tapi kalau kita mempertimbangkannya ideal fluid, yang tidak ada flow separation, tidak ada boundary layer gitu ya, ini tidak akan ada nih flow separation di sini, dan tidak akan ada perbedaan pressure antara depan dan belakang, jadinya tidak akan ada resultan gaya. Jadi untuk mempertimbangkan pressure drag atau skin friction drag, kita harus mempertimbangkan non-ideal fluid ya, atau real fluid, kita harus mempertimbangkan viskositasnya. Nah, biasanya dalam praktisnya di industri, biasanya mereka analisanya dibedakan. Jadi untuk gaya gelombang, memakai perangkat-perangkat lunak atau teknik-teknik analisa untuk inviscid fluid, karena itu lebih mudah nantinya penyelesaiannya. Sedangkan untuk viscous force biasanya didapatkan melalui eksperimen atau CFD, yang mana membutuhkan biaya atau waktu yang lebih besar biasanya ya. Nah, cuman biasanya kalau untuk struktur yang sangat besar, large volume structure gitu, nanti kita lihat ya, ini gaya gelombang akan mendominasi, inviscid force akan mendominasi. Tapi untuk struktur-struktur yang slender, untuk struktur yang kecil gitu, biasanya gaya viscous atau viscous force ini dia lebih mendominasi dibandingkan efek gelombang tadi ya. Apalagi untuk struktur-struktur yang jauh dari permukaan laut. Jadi seperti yang teman-teman tahu, mungkin rekan-rekan tahu di mekanika gelombang, fenomena gelombang itu fenomena permukaan ya. Jadi gerakan partikel itu semakin lama semakin kecil, semakin mendekati bawah laut. Nah, jadi biasanya untuk yang di atas struktur ini dengan volume besar gitu, dia akan paling terpengaruhi oleh diffraction force tadi. Tapi kalau misalkan dia jauh gitu dari permukaan laut, diffraction force-nya juga akan kecil. Jadi seperti itu kira-kira untuk common practice-nya ya. Tapi sebenarnya jika sebenarnya untuk inviscid force itu sendiri sebenarnya dia berinteraksi antara current atau misalkan steady force gitu ya, yang biasanya dipertimbangkan hanya untuk viscous force, itu sebenarnya akan berinteraksi dengan gelombang yang mana itu unsteady force. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, viscous force ini biasa dipertimbangkan untuk angin, gaya angin atau gaya arus gitu ya, yang relatively pseudo static gitu, pseudo steady force, meskipun sebenarnya bervariasi terhadap waktu ya. Sedangkan inviscid tadi untuk gelombang biasanya. Tapi gelombang juga, unsteady force juga bisa mengakibatkan viscous force, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk slender structures misalkan, itu akan mengakibatkan drag juga nanti. Kira-kira seperti itu. Ini sepertinya, oke sedikit lagi ya. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Sampai gaya, sumber gaya luar ya. Ada inviscid, ada viscous force. Ya ada ya. Mungkin sedikit lagi nih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dan sekarang kita lihat sumber dari inersia ya. Gaya inersia. Nah, M ini adalah matriks massa dan inersia rotasi ya. Jadi kalau untuk derajat kebebasan rotasi, dia hubungannya dengan inersia. Kalau derajat kebebasan translasi, dia hubungannya dengan massa.
Nah, tapi nanti akan kita lihat dari penurunannya nanti ya di minggu depan mungkin. Ini juga bisa juga berhubungan dengan massa langsung. Ini juga bisa, ini tidak bisa berhubungan dengan I. Tapi intinya I dan M kalau untuk rotasi. Lalu tadi Linda sudah bilang ada lagi satu lagi sumber inersia itu adalah MA atau added mass. Ya. Nah, added mass ini terjadi sebenarnya karena benda ini berada di dalam air ya. Jadi gini, seperti saya yang bilang tadi ya. Jadi benda itu baik itu pejal atau kontinu atau partikel gitu ya bentuknya, dia selalu ingin mempertahankan steady state-nya, antara itu dia sedang beristirahat resting, velocity-nya 0 gitu, kecepatannya 0, atau bergerak dengan kecepatan steady, dengan kecepatan uniform steady ya. Nah, masalahnya ketika kita punya benda ini ya, lalu kita gerakan secara siklik, ada omega gitu ya, dan omega ini theta dot atau omega gitu ya. Kita gerakan secara siklik kiri kanan seperti itu, tentunya akan ada percepatan ya. Akan ada percepatan ya. Nah, masalahnya ketika kita mempercepat benda ini di dalam air, yang harus kita percepat itu bukan cuma bendanya saja. Tapi bisa teman-teman bayangin, bisa rekan-rekan bayangin, misalkan kita zoom in gitu ya. Mana ya? Misalkan kita zoom in. Kita zoom in ke sini gitu ya. Ini bisa dibayangkan ilustrasinya ya, seolah-olah ini dia ada partikel-partikel air di sekitar benda tersebut ya. Ini partikel air gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Nah, partikel air ini dia juga sama mengikuti prinsip Newton tadi. Jadi dia selalu ingin mempertahankan kondisinya. Nah, jadi ketika benda ini bergerak dengan kecepatan tertentu, ketika dia ingin bergerak gitu, dengan percepatan tertentu, dia bukan hanya menggerakkan badannya sendiri saja, tapi dia harus menggerakkan partikel-partikel air atau fluida di dekatnya tersebut ya. Dia harus meminggirkan gitu ya, fluida-fluida di sekitarnya. Nah, usaha yang dilakukan oleh benda tersebut untuk ikut menggerakkan fluida-fluida di sekitarnya, itu yang menyebabkan adanya added mass. Ya, karena dia harus menggerakkan fluida-fluida di sekitarnya, harus mempercepat fluida-fluida di sekitarnya. Jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi, nah misalkan dia gerak gitu ya, nah dia sebenarnya yang harus dia gerakkan tuh di sekelilingnya juga. Nah makanya biasanya added mass ini dia bergantung terhadap omega, frekuensi ya, lalu kedalaman perairan atau H, dan juga density dari partikel-partikel di sekitarnya. Semakin tinggi density-nya, semakin tinggi massa jenis atau massa dari tiap elemen fluida ini, tentunya akan semakin besar added mass-nya ya. Lalu semakin besar frekuensinya, karena percepatan itu adalah, misalkan kita punya X-nya adalah A cos omega T gitu ya, percepatannya kan jadinya min omega kuadrat ya, cos omega T. Jadi semakin tinggi omeganya, tentunya akan semakin tinggi percepatannya, jadi dia harus semakin tinggi dia mempercepat si partikel-partikel di sekitarnya, sehingga semakin besar added mass-nya ya. Lalu yang kedua ada
yang terakhir ini ya. Nanti untuk restoring stiffness nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya mungkin. Kalau nggak sempat ya. Ini ada damping ya. Ini sumber damping ya. Nah, tadi ini ada namanya viscous damping. Ini dia menghancurkan energi, mendisipasi energi melalui turbulen ya. Turbulen menjadi heat gitu ya. Nah, ini biasa ditemukan di persamaan Morrison misalkan ya. Di Morrison ini misalkan kita punya apa sih, setengah rho CD dikalikan D gitu ya, karakteristik ini. Karakteristik luas, ya, luas. Lalu kita kalikan dengan X dot min V min X dot gitu ya. Kayak ini tadi free stream flow kuadrat gitu ya. Oh, ada arahnya ya. Coba cek lagi nanti ya. Koreksi saya kalau salah. Biasanya itu ada setengah rho CD A free stream unit X dot gitu ya. Berarti saya kalau salah ya. Nah, ini yang bagian X dotnya ini kalau kita pindahkan ke sebelah kiri gitu, misalkan awalnya di sebelah kanan kan gaya Morrison ya, lalu kita pindahkan ke sebelah kiri, itu jadi damping nanti. Ya. Jadi ada viscous damping. Jadi sama fenomenanya seperti yang saya sebutkan tadi, dari friction, dari apa segala macam. Tapi sebaliknya bisa dibayangkan, kan kalau tadi ada benda diam, lalu ada free stream ya, ada flow gitu ya. Nah, tapi sekarang kebalikannya, ininya diam gitu, si sekelilingnya diam, fluida di sekelilingnya itu diam, tapi dianya yang bergerak, gitu ya. Si bendanya yang bergerak. Nah, itu dari sana kita bisa dapat viscous damping. Lalu ada lagi inviscous damping, inviscid damping. Itu asalnya contohnya dari radiated wave, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau misalkan kita punya struktur terapung, lalu kita gerakan struktur terapungnya mau naik turun, kiri kanan, atau sebagainya gitu, dia akan menghasilkan wave ya. Dia akan menghasilkan wave ya, yang akan terpropagasi keluar dari sistem. Nah, itu untuk inviscid damping. Lalu terakhir, ada lagi sebenarnya structural damping. Ini paling banyak biasanya. Nah, tapi structural damping ini biasanya lebih berpengaruh di struktur-struktur yang kaku ya, biasanya. Sedangkan untuk implicit damping atau viscous damping ini biasanya untuk struktur-struktur yang lebih compliant. Di structural damping ini dari biasanya dia dirubah menjadi heat energy melalui friksi-friksi di partikel-partikel strukturnya ya, di micro. Jadi ini micro apa istilahnya? Microscopic fenomena ya untuk structural damping. Jadi dia menjadi panas nanti. Lalu ada juga biasanya kadang-kadang juga kita tambahkan external damping system ya. Jadi kalau misalkan kita ingin meredam getaran gitu, kita bisa tambahkan struktur eksternal
struktur damping eksternal, biasa melalui damper system. Itu seperti mobil aja ya. Kalau mobil kan kita punya damper ya, pakai oli gitu ya. Yang mana nanti sistemnya itu dia bisa meredam gerakan. Nah, itu di struktur-struktur bangunan non-kelautan biasanya sudah banyak diaplikasikan, di struktur-struktur kelautan biasanya hanya beberapa saja ya. Ada pertanyaan lagi? Sampai sini? Nggak ada ya? Nah, ini terakhir, ini stiffness ya. Stiffness. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi, kalau di struktur kelautan itu biasa ada hydrostatic stiffness, hidrostatik, kekakuan hidrostatik ya. Hidrostatis. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Misalkan kita punya bangunan, ya, terapung gitu ya, barge misalkan ya. Lalu ini ada air tenang. Nah, ini ada buoyancy kan ya. FB, lalu di sini ada M gitu ya. Ini kesetimbangannya seperti ini nih. Kalau dia freely floating, M sama dengan FB gitu ya. M kali G sama dengan FB gitu ya. Nah, yang jadi masalah ketika kita pertubasi si bangunannya, ketika kita gerakan bangunannya, seperti ini misalkan, atau kita turunkan aja ya. Kita turunkan aja ke bawah gitu ya. Ke bawah. Nah, ini yang tadinya FB, ini kita ada gaya buoyancy tambahan ya. Oh, putus ya. Bentar ya. Oke. Ini ada gaya buoyancy tambahan di sini. Delta FB. Nah, delta FB ini kan dia berbanding lurus dengan perpindahannya ya. Dengan X berbanding lurus dengan perpindahannya. Jadi ini sebenarnya bisa kita, ya ini karena ini berbanding lurus dengan perpindahannya, ini delta FB ini kan bisa kita bilang rho, kan kalau FB ini dia rho GV ya. Rho GV yang tenggelam ya. Atau kita bisa bilang buoyancy itu kan rho GV ya, atau rho G A, A itu water plane area, itu area di sini ya. Jadi area dari struktur yang memotong permukaan air. Area dari struktur yang memotong permukaan air ya. Ini dikali sama D. Nah, D ini draft ya. D. Lihat draft. Nah, kalau delta FB berarti ada yang bisa bantu nggak apa nih persamaan berarti? Misalkan delta FB ini adalah penambahan dari buoyancy-nya itu. Ada yang tahu persamaannya apa? Kalau dari ilustrasi ini. Halo? Nggak ada? Ada yang bisa bantu? Ya, Ahmad? Gimana, Pak? Ini untuk yang delta FB, kan FB kita punya persamaannya ya.
rho GV atau persamaan buoyancy ya untuk ketika setimbang. Lalu ketika kita gerakan ke bawah kan dia ada penambahan buoyancy ya, delta FB. Misalkan penambahan draftnya itu sebesar delta X gitu, lalu draftnya adalah D, FB-nya itu kan rho G A dikalikan D. Nah, kalau misalkan penambahan gaya apungnya, bagaimana? Ada yang bisa bantu nggak nih? Udah pernah ada yang udah pernah ngambil ini mungkin mekanika fluida? Udah? Ini Lupa, gimana? Pak. Lupa. Gimana, Pak? Gimana, Mas? Lupa. Ya. Jadi ini penambahannya, ini rho G A dikali delta X aja ya. Sama aja sama ini. Bedanya dia bukan D, tapi dia delta X. Jadi ini X. Nah, kalau kita lihat ini sebagai salah satu contoh ya. Delta X ini kan dia berbanding lurus dengan X berarti ya. Jadi perpindahan dari bangunannya itu sendiri. Ya. Nah, jadi kekakuan dalam heave gitu ya, heave stiffness, ini bisa kita katakan sebagai rho GA. Ya. Nanti ini ya, ini Z deh. Rho GA itu adalah heave stiffness. Nah, jadi sebenarnya gaya hidrostatis ini, gaya hidrostatis ini bisa dikonsider sebagai gaya restoring ya, sebagai stiffness. Nah, ini bisa juga digambarkan sebagai seperti ini. Ini pair gitu ya. Sekarang ini ya. Sepertinya equation-nya nggak muncul di sharing screen. Oh, sorry. Makasih Linda. Bentar ya. Terus ya. Oke, udah muncul ya? Udah muncul? Ya, sudah Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Nah, ini misalkan ini ada K1, KA gitu ya, ini KB, ini KC, ini KD gitu ya. Kita bisa bilang misalkan KA plus KB plus KC plus KD itu sama dengan rho GA gitu ya. Ini bisa nih, ini ekivalen nih. Nah, nanti untuk yang derajat kebebasan lainnya, untuk derajat kebebasan pitch misalkan atau roll segala macam, nanti akan diturunkan nanti ya. Tapi intinya ini bisa dilihat di sini bahwa tekanan hidrostatis itu bisa berlaku seperti layaknya stiffness ya. Seperti layaknya stiffness. Nah, ini sangat menarik karena ini unik untuk struktur-struktur kelautan ya. Lalu yang kedua adalah kekakuan dari struktur mooring dan riser. Sama ya. Ini dia kalau misalkan kita punya ya, ini mirip dengan bangunan ini sebenarnya dengan fixed structure ya. Misalkan kita punya tension leg seperti ini gitu. Kalau kita bawa ke atas sebesar delta Z gitu, tentunya tegangannya akan naik ya. Ini misalkan ada TO awalnya. Tapi ketika kita bawa ke atas sebesar delta Z, jadinya T sama dengan TO plus delta T ya. Nah, delta T ini besarnya adalah misalkan hanya aksial ya, hanya aksial. T itu EA kali delta Z per L ya. Nah, kita lihat lagi nih, sekali lagi nih. Ini kan tadi di hidrostatik ada delta Z. Nah, ini di sini juga di tension ini, untuk mooring dan riser misalkan, ini ada fungsi dari delta Z juga.
Nah, ini bisa kita consider sebagai kekakuan juga ya. Terus lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk yang kekakuannya. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Ini kalau nggak ada, soalnya udah kayaknya nggak akan sempat ya kalau misalkan kita bahas sampai ke penurunan rumus dari inersia, matriks inersia dan juga kekakuannya. Untuk sejauh ini apa ada pertanyaan atau misalkan ada hal lain yang ingin disampaikan? Pertanyaannya nanti di-share Pak ya? Iya, sebenarnya slide-nya ini saya nggak mungkin untuk annotation yang tadi yang saya tulis itu nggak akan ada ya di slide-nya. Tapi mungkin bisa dilihat di rekaman video nantinya mungkin. Baik, Tapi ini ya karena ini slide-nya tidak ada annotation ya. Jadi ini seperti nulis di papan tulis saja jadinya. Baik, terima kasih Pak. Ya Pak Ade, makasih. Ada lagi pertanyaan? Ini mau nanya juga nih, ini prefer di papan tulis atau lewat slide seperti ini ya? Dan saya annotate gitu. Soalnya ini juga masih menyesuaikan ya nantinya. Kalau saya pribadi yang seperti sekarang Pak. Oke. Oke Pak Ade, makasih. Untuk yang lain? Nggak ada. Ikut Mana aja boleh Pak. Kemana aja boleh. Iya. Oke deh. Ya sama. Yang penting paham. Untuk yang tadi ada pertanyaan nggak nih? Untuk dari apapun ya, dari mulai kita coba ya kita review lagi ya sedikit ya. Baik sedikit. Nah ini dari mulai ini tipe struktur apa segala macam atau ada pertanyaan ini aja pertanyaan umum gitu ya dari segi desain, dari segi dinamik gitu. Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada kita akhiri aja dulu. Nanti insya Allah saya share ini rekamannya ya. Oke. Kayak gitu aja dulu. Minggu depan mungkin kita akan bahas. Sebentar ya. Minggu depan mungkin akan bahas review gelombang laut ya, regular dan random wave. Nah, jadi mungkin yang udah ngambil mekanika gelombang bisa dilihat lagi, dibaca-baca sedikit. Yang belum ngambil, ini yang belum ngambil tadi cuman Pak, tadi siapa ya? Ada 2 yang lagi ngambil ya, Mas Ahmad ya? Saya juga lagi ngambil Pak. Oh, dan Linda sebelumnya pernah tapi ngambil S1 atau ini pernah ngambil mekanika gelombang? Iya, S1 dulu pernah Pak, mekanika Oh, oke. gelombang. Ya udah. Kalau Mas Ahmad udah pernah ngambil sama sekali sebelumnya atau? Sudah Pak, sudah. Sama saya juga S1-nya Pak. Oh, oke. Oh ya udah aman lah ya kalau kayak gitu ya. Pak Ade juga udah Pak berarti. Aman Pak. Kalau saya belum Pak, sedang ngambil tapi kemudian kemarin saya drop Pak. Oh, kemarin di drop. Oke. Ya nanti kita ulang lagi ya sedikit ya. Tapi mungkin yang hanya berhubungan aja dengan analisa dinamik ya. Oke, Pak Ade. Oke, jadi gitu aja untuk hari ini. Makasih banyak atas kehadirannya. Nanti saya update di ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa ditanyakan ke MS Teams atau lewat EduNext ya. Pak Ril, ada yang ingin disampaikan Pak Ril? Iya, saya ada pesan sponsor tentang ini ada berapa orang? 6 Pak. 6. Oh ada Pak. Ini UTS Pak Ade belum masuk, kenapa Pak? Ada Saiful Ya Pak, sebelumnya mohon maaf ini Pak. Jadi
sepekan terakhir ini saya nungguin kakak saya di rumah sakit, Pak, karena operasi jantung. Nah, kemarin itu saya traveling, Pak. Jadi traveling itu dari pagi, saya nyetir sendiri, Pak, dari Bandung ke Bojonegoro sampai tadi malam jam 8 malam, Pak. Jadi saya di jalan itu mengerjakan sedikit-sedikit, terus kemudian saya teruskan udah jam 9, saya pikir mudah-mudahan yang terlambat bisa tetap pemasukan, tapi terus kemudian jam setengah 11 saya lihat, oh ternyata sudah di close, ya sudah saya pasrah aja, jadi tahun depan saya ambil lagi, nggak apa-apa, Pak. Saya ikut kuliahnya aja. Enggak begini. Jadinya begini aja. Termasuk PR 1 dan 2 itu semua saya sudah allow late submission, jadi terlambat bisa kapanpun. Ya mungkin agar fair dengan yang memasukkan tepat waktu, tentu ada kompensasinya. Tapi ini pesannya untuk semua yang belum memasukkan PR 1, 2 dan UTS kemarin, dimasukkan saja, sudah saya buka lagi. Baik, Pak. Ya, jadi Terima kasih. kapan saja boleh sebenarnya, tapi ya jangan lama-lama lah. Gitu. Baik, Pak. Tidak ada batas waktunya. Gitu. Ya. Ada yang kalau yang UTS Pak Ade dan Saiful, satu lagi Pak Saifulnya nggak ada hari ini ya. Ya itu aja dari saya. Jadi yang tugas saya dari saya PR1, PR2 dan UTS itu sudah saya buka lagi semua. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi kalau pas masukkan nanti kan ada catatan waktunya ya, nanti saya perhitungkan lah. Kalau ada itu di diskon juga tetap nggak masalah dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi kalau 0 kan susah saya membandingkannya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya itu aja. Mangga Pak Farid. Ya, makasih Pak Rio. Saya tutup ya. Makasih semua. Terima kasih, Pak Farid. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Farid.